Salam jumpa lagi bersama kami dalam channel YouTube Kabar Waropen. Sebuah cerita dengan judul, Jangan Tunggu Besok. Terkisah, hiduplah seorang anak dalam keluarga yang harmonis. Seperti umumnya anak-anak yang lain, dia menganggap kebersamaan dengan keluarganya adalah sesuatu yang wajar. Dia terus bermain, mengusili adik kakaknya, membuat masalah bagi orang lain. Ketika ia menyadari kesalahannya dan mau minta maaf, dia selalu berpikir, tidak apa-apa, besok kan bisa. Ketika agak besar, sekolah sangat menyenangkan baginya. Dia belajar, mendapat teman, dan sangat gembira. Semua begitu saja dijalaninya, dia anggap semua sudah sewajarnya. Suatu hari, dia berkelahi dengan teman baiknya. Walaupun dia tahu itu salah, tetapi dia tidak mengambil inisiatif untuk perbaikan dengan temannya, biar saja besok kan bisa. Ketika dia menginjak dewasa, dia masih sering melihat teman lamanya, tapi mereka tidak pernah saling tegur. Itu bukan masalah karena dia masih punya banyak teman lain. Dia dan teman-teman barunya melakukan segala sesuatu bersama-sama, bermain, mengerjakan PR, dan jalan-jalan. Ya, mereka semua adalah teman-temannya yang paling baik. Setelah lulus, kerja membuatnya sibuk. Dia begitu sibuk mengejar karir agar dipromosikan dalam waktu sesingkat mungkin. Tentu, dia rindu juga untuk bertemu teman-temannya, namun dia tidak pernah lagi menghubungi mereka, bahkan lewat telepon. Ini tidak terlalu mengganggunya karena dia punya banyak teman sekerja yang selalu mau diajak keluar. Dia selalu berkata, belum sempat. Besok kan bisa. Waktu berlalu. Dia bertemu seorang cewek yang jelita dan baik hati. Cewek ini kemudian bersedia dipinangnya. Setelah menikah dan punya anak, dia bekerja lebih keras agar membahagiakan keluarganya. Karena kesibukannya, dia tidak pernah ragu membeli bunga untuk istrinya, ataupun mengingat hari ulang tahun istrinya dan hari pernikahan mereka. Itu tidak jadi masalah karena istrinya penuh pengertian dan tidak menyalahkannya. Kadang-kadang dia merasa bersalah juga dan ingin mengatakan kepada istrinya, "Aku sayang kamu," tapi dia tidak pernah melakukannya. Pikirnya, nggak buru-buru kok. Besok kan bisa. Dia tidak pernah sempat datang ke pesta ulang tahun anak-anaknya, tetapi dia tidak tahu ini akan berpengaruh pada anak-anaknya. Anak-anak mulai menjauhinya dan tidak pernah benar-benar melewatkan waktu dengan ayah mereka. Suatu hari, kemalangan datang, istrinya tewas dalam kecelakaan. Ketika kejadian itu terjadi, dia sedang rapat. Dia tidak sadar bahwa itu kecelakaan yang fatal, dia baru datang saat istrinya akan dijemput maut. Sebelum ia sempat berkata, "Aku sayang kamu," istrinya keburu meninggal. Laki-laki itu remuk hatinya dan mencoba menghibur diri melalui anak-anaknya sepeninggal sang istri. Dia baru sadar bahwa anak-anak enggan berkomunikasi dengannya. Segera anak-anaknya dewasa dan membangun keluarga masing-masing. Tidak ada yang peduli dengan orang tua ini, yang pada masa lalunya jarang meluangkan waktunya untuk mereka. Saat mulai renta, dia pindah ke rumah jompo yang terbaik. Dia menggunakan uang yang semula disimpannya untuk perayaan ulang tahun pernikahan emasnya. Sejak itu hanya ada orang-orang jompo lain dan perawat di sekitarnya. Kini dia merasa sangat kesepian, suatu perasaan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Saat dia akan meninggal, dia memanggil seorang perawat dan mengatakan, "Andai saja aku menyadari semua ini dari dulu." Perlahan ia menghembuskan nafas terakhirnya. Dia meninggal dengan linangan air mata di pipinya. Waktu itu tidak pernah berhenti. Anda terus berlari dan berlari, sebelum benar-benar menyadari bahwa Anda ternyata telah berlari terlalu jauh.
Jika Anda pernah bertengkar, segeralah perbaikan. Jika Anda kangen dengan suara teman, angkat telepon segera. Terakhir, tapi ini yang paling penting, jika Anda merasa ingin bilang kepada seseorang bahwa Anda menyayanginya, jangan tunda sampai besok. Jika Anda selalu berpikir bahwa besok kan bisa, besok itu tak akan pernah tiba. Sampai suatu hari Anda sadari bahwa mungkin segala sesuatunya sudah terlambat. Tiada kata terlambat untuk memulai hal yang baru hari ini.